Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Hari ini kita berjumpa kembali ya dalam online ya. Biasanya kita offline ya. Karena ada lain hal, karena kemarin hari Sabtu kemarin saya ada ngajar di kelas pasca sarjana ya. Jadi harus kita geser ke hari Ahad ya, yang bertepatan di jam 1 ini. Baik, sebelum rekan-rekan kelompok nanti presentasi ya, nanti saya kasih waktu dari jam 13.30 ya. Nanti dipersiapkan dulu bahan materinya. Nanti saya akan menyampaikan secara global dulu tentang kebijakan moneter ya. Nanti setelah itu nanti teman-teman baru share screen ya. Kemudian setelah share screen teman-teman mempresentasikan. Setelah mempresentasikan nanti ada sesi tanya jawab yang rekan ya dari semuanya itu. Dan saya ingin menjelaskan dulu secara global yang berkenaan dengan materi kita perkuliahan kita yang pada hari ini. Monggo yang screen ini silakan di stop dulu, stop screen dulu. Baik Bapak, sebentar. Nah, nanti kita mulai jam 13.30 nanti yang presentasi kelompoknya. Saya ingin bahas dulu secara global dulu. Sudah Bapak? Oke, baik, terima kasih. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini ya. Walaupun hari Ahad ya, semangatnya luar biasa. Ini perjuangan teman-teman untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Karena perkuliahan ini adalah proses teman-teman, proses yang teman-teman akan menjadi salah satu bukti proses, bukti perjuangan teman-teman di dalam mendapatkan gelar sarjana ini. Semua membutuhkan proses ya, hidup ini tidak instan, semuanya membutuhkan proses yang cukup panjang ya di dalam kita menggapai apa yang mau kita impikan ke depannya itu. Nah, salah satunya adalah dengan kita bisa membuat sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang bermakna di dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi tidak ada hal perjuangan, tidak ada yang perjuangan yang sia-sia. Kemudian juga dari rekan-rekan juga tidak ada sesuatu hal yang instan yang didapatkan. Ketika ingin berproses, teman-teman akan mendapatkan hasil semaksimal mungkin sesuai dengan prosesnya. Tapi kalau teman-teman orientasinya hanya hasil saja tanpa ada proses, maka yang instan-instan itu biasanya akan berdampak ke efeknya jangka panjang ya. Kalau setiap hari teman-teman makan mie instan, nanti yang ada teman-teman akan drop, akan sakit ya. Nah, sama halnya dengan hal yang instan itu. Nah, baik, berbicara tentang kebijakan moneter internasional ya. Kita ini masuk ke dalam mata kuliah makro, ini kebetulan di sesi yang ke-10 ya. Dimana ke-10 ke teman-teman nanti, teman-teman kelompok nih akan membahas ya, kelompok 1, mengenai tentang kebijakan moneter internasional. Berbicara tentang kebijakan moneter internasional, ini dia merupakan metode yang disepakati dalam pertukaran mata uang antar negara. Namanya internasional berarti antar negara, minimal 2 negara di situ. Dan biasanya di setiap negara mempunyai policy berbeda-beda, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan ini terdiri dari berbagai macam mekanisme yang saling berhubungan ya satu dengan yang lainnya. Bagaimana untuk memindahkan uang ya dari uang di negara satu ke negara lainnya dengan melintasi batas negara. Sehingga uang itu tidak serta-merta dapat berlaku di negara tujuannya. Makanya di situ kan ada yang namanya money changer ya. Pertukaran uang. Kemudian ditukarkan sesuai dengan dolar atau mungkin perhitungannya. Nah, kemudian setelah itu bisa kita berbelanja, kita belanjakan, kita gunakan di negara tujuan dengan mata uang negara tersebut. Nah, ini juga melibatkan tidak hanya negara, bahkan juga lembaga keuangan lainnya ya, baik nasional maupun internasional. Ini sama-sama mereka bisa untuk bertransaksi dan di berbagai negara. Samanya perbankan-perbankan Indonesia yang memang plat merah yang punya pemerintah pun itu beraneka ragam ya, termasuk fasilitasnya. Kalau yang bisa digunakan di ATM internasional di luar negeri segala macam, mereka pun akan menarik
biaya bulannya agak lebih mahal dibandingkan ATM yang hanya dapat digunakan untuk di dalam negeri saja. Itu berbeda. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ini semata-mata karena adanya suatu kebijakan, karena adanya suatu aturan, karena adanya adat istiadat ya, dan praktik yang diterima secara global ya, dan ditetapkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kalau berbicara di seluruh dunia, berarti dunia dengan seisinya, mereka itu memperdagangkan mata uangnya dengan mata uang yang lancar ya. Sistem ini berfungsi dengan baik ya, dengan pembuatan sistem yang baik dan membantu proses adanya pertukaran, baik itu pertukaran barang ya, baik itu terjadinya pertukaran jasa dan modal yang tidak terbatas ya. Dan ujungnya apa? Ujungnya akan ada namanya efisien antar negara satu dengan negara lainnya. Itu yang namanya kebijakan moneternya adalah internasional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satu tujuan fenomena yang dapat diilustrasikan apa fenomenanya. Ketika berbicara fenomena yang diilustrasikan, berarti di sini kita berbicara tentang peran. Ada peran sistem Bretton Woods. Ini dalam pembentukan dua lembaga penting ya. Jadi ada Bank Dunia dan IMF ya, Dana Moneter Internasional. Bank Dunia ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi dengan apa? Memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Ada IMF ya. Di sisi lain tugasnya mereka apa? Mengawasi sistem moneter internasional ini untuk mereka menjamin adanya stabilitas nilai tukar dan menawarkan bantuan keuangan dan teknisnya seperti apa. Tujuannya bersama-sama lembaga-lembaga ini membantu menjamin stabilitas ekonomi yang dilaksanakan secara global. Fungsinya apa? Fungsinya kebijakan moneter internasional ini selain dia mengendalikan adanya tingkat inflasi, juga menyediakan adanya mekanisme untuk memperbaiki ketidakseimbangan pembayaran yang ada. Perdagangan internasional ini akan berkurang ya secara signifikan jika tidak ada metode yang memfasilitasi pembayarannya tersebut. Terutama mengingat adanya volume perdagangan dunia yang saat ini ya, serta menyediakan landasan bagi tukaran ekonomi antar negara. Oleh karena itu, ini jelas memiliki peranan penting ya dalam membentuk adanya nilai tukar, adanya aliran modal, dan tingkat kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian perannya apa? Perannya dia menjaga kestabilan ketersediaan uang ya dalam suatu negara, karena persediaan uang negara ini di dalamnya dia sangat mempengaruhi berbagai macam aktivitas ekonomi, baik seperti terjadinya inflasi ya, inflasi kan setiap tahunnya itu terus dari satu dengan yang lainnya itu akan terus naik inflasi itu, suku bunga bank yang terus berubah dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga kestabilannya. Ada jenis kebijakan dari moneter ini. Yang pertama ada namanya kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini adalah apa? Jenis kebijakan moneter yang di dalamnya dia melakukan pengelolaan dan pengaturan adanya peredaran uang dalam aktivitas ekonomi yang di dalamnya disebut juga sebagai kebijakan moneter secara ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya apa? Meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga terjadi roda perekonomian meningkat dengan sendirinya. Yang kedua, ada namanya kebijakan moneter kontraktif. Nah, ini jenis kebijakan moneter, ini adalah kebijakan kontraktif di mana kebijakannya diambil sebagai langkah dalam mengurangi peredaran uang di masyarakat saat ini yang saat terjadinya inflasi.
Hal ini diwujudkan melalui penjualan adanya obligasi pemerintah yang dijual, peningkatan suku bunga bank yang ada, serta di dalamnya dia bisa meningkatkan adanya persyaratan cadangan untuk bank itu apa. Nah, inti dari yang tadi saya bicarakan tadi bahwa kebijakan moneter ini, kebijakan moneter internasional ini merupakan kebijakan susunan strategik secara global untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam segala bidang, ya, sehingga tercapai suatu keseimbangan di setiap negara, dengan kata lain tercapainya sistem ekonomi global yang sehat dan terstruktur. Ini nanti yang akan disampaikan lebih lanjut ya oleh kelompok 1, nanti sama timnya, sama anggotanya, silahkan nanti dibahas ya, tentang lebih eksklusif, lebih inklusif, lebih komprehensif, lebih lengkap lagi dari penjabaran yang saya sampaikan ini hanya berupa kulit saja. Bahwa berbicara kebijakan moneter internasional, maka apa saja yang akan terjadi, dampaknya seperti apa yang terjadi dan sebagainya dibahas oleh timnya, oleh kelompoknya nanti di jam 13.30. Nah, sebelum itu kita presensi lebih awal kayaknya ya, karena nanti yang presentasinya dari rekan-rekan. Kita lihat hari ini kita bicara tentang kebijakan moneter internasional. Oke. Teman-teman yang udah join atau yang belum join diinfoin ya. Nanti bantu di grup kalau nanti ada yang saya panggil temannya masih di luar ya. Nanti diinformasikan. Kita sekarang masuk ke sesinya adalah sesi ke-10. Sesi ke-10. Nanti bahan presentasi kelompok 1 setelah selesai presentasi nanti di-share ya, di-share di grup WA-nya. Biar nanti teman-teman bisa mengambil bahannya dari situ. Oke, kita presentasi dulu. Aisyah Diah Pertiwi. Aisyah hadir, Pak. Hadir. Dini Andini. Hadir, Bapak. Alisa Trisenda Aritonang. Hadir, Pak. Dedi Agustian. Hadir, Pak. Siti Melisa. Hadir, Pak. Zaidan Ahmad Fahrezi. Hadir, Pak. Intan P. Silitonga. Ada di room nggak Intan? Intan biasanya kalau hari Ahad dia ada ibadah ya? Ada di room, Pak. Ada di room ya, kita hadirkan. Audia Aprilia. Hadir, Pak. Muhammad Zainuddin. Hadir, Pak. Muhammad Firmansah Kosasi. Ada nggak Kosasi? Nggak ada di room ya. Nanti kalau dia hadir diinfoin di akhir perkuliahan ya. Sementara saya alpakan dulu atau izin, nggak tahu ada nitip ke temannya nggak? Nanti di room kalau dia join diinfokan di akhir perkuliahan. Azizah Alfianti. Ada nggak Azizah? Azizah juga nggak ada. Nanti diinfokan di room kalau misalnya nanti join di sebelum kita tutup perkuliahannya. Baik, berikutnya ini baru di kelas apa nih? Manajemen ya. Nah, harusnya ada satu lagi ya. Harusnya ada satu lagi ini baru manajemen ya, berarti akuntansi yang belum ya. Akuntansi. Kayak tanggalnya belum dirubah kayak ini, jadi nggak muncul ya.
Minggu 8 Juni. Nah, ini harusnya tanggal 15. Minggu 15 Juni harusnya. Oke, 15 21 22. Oke. Ratih Wulandari ada? Ada Pak. Sri Rahayu? Hadir Bapak. Lingling Kristiani? Hadir Pak. Selvianita? Hadir Bapak. Hadir. Kemudian Maya Susanti? Maya hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, kemarin sesuai dengan yang dibagikan kelompok ya. Kemarin teman-teman sudah dibagi ada 6 kelompok ya. Yang kemarin sudah disampaikan di grup ya. Nah, itu sudah ada pembagiannya juga. Nah, kemungkinan nanti di minggu depan kita seperti biasa ya, kita perkuliahan kita di hari Sabtu ya. Nah, mungkin yang pengganti hari Sabtu sebelumnya mungkin hari Minggu depannya gitu ya. Karena kemarin sempat ada tanggal merah ya, ada tanggal hari libur yang harus digantikan di minggu berikutnya. Nah, materi kelompok 1 yang hari ini akan membahas tentang kebijakan moneter internasional ya. Ini adalah kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini nanti akan anggotanya ada Silvi, ada Maya ya, sama Muhammad Zainuddin gitu ya. Nah, yang hari ini membahas. Sudah ada di room semua? Sudah, Bapak. Sudah lengkap ya? Monggo dipersiapkan dulu, boleh dicoba untuk screen-nya. Nah, nanti kalau misalnya mau mulai lebih awal dari jam 13.30 boleh, silakan. Kalau misalnya ini tolong diinfoin ke teman-temannya yang memang presentasi, silakan untuk dimulai di jam 13.30 paling telat ya. Monggo disiapkan dulu ya.
Teman-teman, slide-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Maya. Bisa dimulai lebih awal, Mbak Maya, Mas Zen. Dicek dulu Mbak, slide-nya pindah nggak ya? Boleh? Coba dipindah slide-nya. Oke, Aman ya? aman-aman. Baik, boleh dimulai lebih awal, Mbak Maya, Zen. Sudah, oke? Sudah. Baik, silakan on kameranya, Mbak Maya. Mas Zen, jika memungkinkan, silakan di on kameranya pada presentasi hari ini. Maaf, kameranya lagi error, Mbak. Oke, baik. Bapak, izin kita untuk memulai presentasi. Boleh, silakan. Dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi teman-teman dalam perkuliahan pengantar ekonomi makro. Semoga semua yang ada di room kelas online ini sedang berada dalam sehat, dalam kesehatan, dan semua sedang berada dalam suasana hati yang tenang dan bahagia. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan presentasi, ada kata-kata yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Teman-teman, kita tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Namun, sebaliknya, kita harus memulai sesuatu untuk bisa menjadi hebat di kemudian hari nantinya. Baik teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan dan presentasi pada siang hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, perkenalkan, saya pada siang hari ini akan menjadi moderator pada presentasi hari kali ini, dan saya dari kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan saya, Selvianita, lalu ada Mbak Maya Susanti, dan terakhir ada Muhammad Zainuddin atau Mas Zen. Dan pada siang hari ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter internasional. Silakan dilanjut slide-nya, Mbak Maya. Baik. Sejarah singkat sistem moneter internasional. Kebijakan moneter internasional telah berkembang secara signifikan sejak abad ke-19. Dimulai dengan standar emas, beralih ke sistem Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua, dan kemudian ke sistem nilai tukar mengambang seperti yang dikenal saat ini. Sistem Bretton Woods yang ditetapkan pada tahun 1944 membentuk IMF dan Bank Dunia.
serta menetapkan nilai tukar tetap dengan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama. Namun, sistem ini berakhir pada 1971 dan digantikan oleh sistem nilai tukar mengambang. Kebijakan moneter internasional. Definisinya adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk memengaruhi suku bunga, suplai uang, dan nilai tukar. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah perubahan suku bunga, yaitu kenaikan suku bunga Amerika Serikat dapat menyebabkan aliran keluar modal dari negara berkembang, depresiasi nilai tukar, dan peningkatan biaya utang luar negeri. Yang kedua ada likuiditas global. Likuiditas global adalah program penggolongan kuantitatif easing atau QE, dan penarikan likuiditas memengaruhi arus modal dan gejolak pasar keuangan negara berkembang. Dan yang terakhir ada investasi mata uang, yaitu upaya menaikkan atau menurunkan nilai mata uang sendiri. Lalu selanjutnya ada peran negara berkembang dalam kebijakan moneter internasional, yaitu ada 3. Yang pertama ada negara berkembang seringkali menjadi korban volatilitas global akibat perubahan kebijakan suku bunga di negara maju. Lalu ada yang kedua ada isu seperti ketergantungan terhadap utang luar negeri, arus modal panas, dan gejolak nilai tukar menjadi perhatian utama. Dan yang ketiga ada banyaknya negara berkembang kini memperkuat posisi dengan menyimpan cadangan devisa lebih besar, menjalin kerjasama regional, dan yang terakhir ada menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih hati-hati. Lalu ada dampak bagi negara berkembang, yaitu mungkin seperti dampak bagi Indonesia sendiri karena kita masih negara berkembang ya teman-teman. Berikut adalah dampak-dampaknya. Kebijakan moneter negara maju seringkali berdampak signifikan bagi negara berkembang. Ada 4, yaitu fluktuasi nilai tukar. Depresiasi nilai tukar menyebabkan biaya impor dan utang luar negeri naik, memicu inflasi. Lalu ada arus modal keluar atau capital outflow. Kenaikan suku bunga di negara maju membuat investor menarik dananya dari pasar berkembang. Lalu ada ketidakstabilan ekonomi, yaitu ketergantungan pada investasi asing membuat ekonomi rentan terhadap gejolak eksternal. Dan yang terakhir, ada peningkatan beban utang. Utang dalam mata uang asing, yaitu dolar saat ini sepertinya masih dolar dan menjadi lebih mahal untuk dibayar. Yang terakhir adalah tujuan utama kebijakan moneter internasional. Tidak mungkin ada kebijakan tanpa ada tujuan kan teman-teman. Nah, berikut adalah tujuan utama kebijakan moneter internasional, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah fluktuasi liar yang merugikan perdagangan, dan ada menyeimbangkan neraca pembayaran, menghindari defisit atau surplus yang ekstrim. Lalu yang ketiga ada mengendalikan inflasi global, yaitu melakukan koordinasi kebijakan suku bunga. Yang keempat ada mencegah krisis keuangan, mengatasi krisis seperti krisis Asia tahun 1997 atau krisis global di tahun 2008. Lalu ada mendukung perdagangan global, yaitu menciptakan sistem yang adil dan stabil. Baik, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Zin. Baik, terima kasih Mbak Selvi. Selanjutnya adalah lembaga yang berperan dalam kebijakan moneter internasional. Yang pertama IMF atau International Monetary Fund mengawasi sistem moneter internasional dan memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Yang kedua, Bank Sentral Dunia seperti Fed, ECB, BOJ, dan lain-lain melakukan koordinasi kebijakan misalnya suku bunga dan intervensi pasar valuta asing. Dan yang ketiga, Bank Dunia atau World Bank berfokus pada pembangunan ekonomi tapi juga terlibat dalam kerjasama moneter. Next.
terdapat instrumen kebijakan moneter internasional. Yang pertama, suku bunga global. Negara dengan mata uang dominan seperti AS mempengaruhi dunia dengan kebijakan suku bunga The Fed. Dua, nilai tukar mata uang. Negara melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas kurs. Dan yang ketiga, cadangan devisa dengan menyimpan valuta asing untuk menghadapi tekanan mata uang dan perdagangan. Dan keempat, pengaturan aliran modal untuk menjaga capital flight atau arus modal yang berlebihan. Next. Strategi mitigasi dalam kebijakan moneter internasional merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh negara, kelompok negara, atau lembaga internasional untuk mengurangi risiko ketidakstabilan dan dampak negatif dari pergerakan moneter lintas negara. Ini penting dalam dunia yang saling terhubung secara ekonomi, di mana kebijakan moneter suatu negara bisa mempengaruhi negara lain. Untuk menghadapi dampak kebijakan moneter internasional, negara-negara berkembang dapat mengadopsi langkah-langkah berikut. Diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan memperluas basis ekonomi domestik. Kemudian, cadangan devisa yang kuat, meningkatkan cadangan devisa untuk menstabilkan mata uang selama periode volatilitas tinggi. Berikutnya, kerjasama regional, memperkuat kerjasama ekonomi regional untuk menciptakan jaringan dukungan dan memperkuat posisi tawar dalam ekonomi global. Kemudian reformasi struktural, mendukung reformasi struktural di sektor keuangan untuk meningkatkan daya tahan terhadap guncangan eksternal. Next. Peran sistem moneter internasional dalam ekonomi global. Sistem moneter internasional memainkan peran krusial dalam perekonomian global dengan memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Dengan adanya sistem ini, negara-negara dapat melakukan transaksi lintas batas dengan lebih efisien dan mengurangi risiko nilai tukar yang fluktuatif. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam penanggulangan krisis ekonomi global dengan menyediakan mekanisme untuk stabilisasi ekonomi dan dukungan finansial melalui lembaga-lembaga internasional. Baik, adapun tantangan dan isu dalam sistem moneter internasional. Walaupun sistem moneter internasional telah berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global, ada beberapa tantangan dan isu yang perlu diperhatikan. Isu yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang yang tajam dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan internasional dan investasi, dan mempengaruhi kestabilitas ekonomi global. Yang kedua, krisis utang. Beberapa negara mengalami krisis utang yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan internasional, memerlukan intervensi dari lembaga internasional untuk memulihkan ekonomi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada mata uang cadangan. Ketergantungan pada mata uang cadangan utama seperti dolar AS dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem moneter internasional dan mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi negara lain. Dan juga untuk mencegah capital flight atau arus masuk modal yang berlebihan. Adapun penjelasan dan implikasinya, yaitu globalisasi keuangan yang mencangkup modal investasi dan arus pembayaran lintas negara kini terjadi sangat cepat. Kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga, pelonggaran kuantitatif, atau intervensi nilai tukar dapat mengalirkan dampaknya ke seluruh dunia. B. Ada ketergantungan antar negara. Negara berkembang seringkali terpengaruh oleh kebijakan moneter negara maju. Contoh, ketika The Fed menaikkan suku bunga, banyak modal keluar dari negara berkembang ke AS, menyebabkan depresiasi nilai tukar dan tekanan inflasi. Dan yang ketiga, koordinasi kebijakan. Karena ekonomi global saling terhubung, diperlukan koordinasi antar negara agar kebijakan moneter tidak saling bertentangan. Dan juga lembaga seperti IMF, G20, dan Bank Sentral Dunia berfungsi sebagai wadah koordinasi tersebut. Berikut ada contoh konkret dari mungkin kejadian-kejadian dari beberapa tahun ke belakang seperti quantitative easing oleh AS di tahun 2008 sampai dengan 2014 yang mendampakkan
likuiditas global, arus modal ke negara berkembang, memperkuat mata uang negara maju, dan juga ada krisis Eurozone di tahun 2010, melemahkan kepercayaan pasar global, memicu ketidakstabilan keuangan di negara lain, dan juga ada kebijakan moneter Jepang Abenomics yang melemahkan yen, memicu protes dari mitra dagang karena dianggap devaluasi kompetitif. Bank sentral dunia seperti The Fed, ECB, dan Bank of Japan bekerja sama menurunkan suku bunga dan menggelontorkan stimulus. Ada juga krisis keuangan global di tahun 2008. Krisis keuangan global 2008 yang mendampakkan bank sentral dunia seperti The Fed, ECB, dan Bank of Japan bekerja sama menurunkan suku bunga dan menggelontorkan stimulus quantitative easing untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dan terakhir ada kerjasama G20. Negara-negara G20 secara rutin bertemu untuk mengkoordinasikan respon kebijakan moneter dan fiskal global. Adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu kebijakan moneter internasional, khususnya yang diterapkan oleh negara-negara maju, memiliki dampak yang sangat kuat dan meluas, efek domino terhadap negara berkembang. Negara berkembang seringkali berada dalam posisi rentan menghadapi tantangan serius seperti nilai tukar yang tidak stabil, arus modal yang tiba-tiba keluar, dan beban utang luar negeri yang semakin berat. Kunci utama untuk menghadapi tantangan ini dengan membangun ketahanan melalui strategi proaktif. Ini termasuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sedikit sektor, memperkuat cadangan devisa, dan menjalin kerjasama regional untuk saling mendukung. Baik, kembali ke Mbak Selvi. Baik, terima kasih Mas Ben dan Mbak Maya untuk pembacaan slide-nya, dan mungkin teman-teman sampai di sini ada yang ditanyakan. Mungkin untuk pertanyaan kami akan berikan tiga pertanyaan karena sepertinya 3 juga sudah cukup mewakili pertanyaan teman-teman. Jadi silakan teman-teman, sesi pertanyaan kami buka. Baik, ini kan sudah masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Saya nggak tahu pembahasannya tadi sejauh mana untuk pembahasannya. Nah, karena ini adalah sesinya adalah tanya jawab, berarti kelompok yang presentasi ini wajib menerima pertanyaan dari semua kelompok ya. Jadi kalau ada kelompoknya ada 6, berarti 5 kelompok ini wajib bertanya. Nah, ini dianggap sebagai keaktifan di dalam berdiskusi gitu. Nah, pertanyaannya boleh secara raisian langsung ya teman-teman, nanti berpendapat atau bertanya langsung, boleh menanggapi juga, atau kalau misalnya tidak, perwakilan kelompok silahkan bisa bertanya pada kolom chat ya. Gitu. Jadi perwakilan minimal 1 kelompok 1. Jika ada teman kelompoknya yang tidak tanya, berarti saya anggap kelompok tersebut tidak hadir gitu, karena memang kalau diskusi ini adalah penilaian saya secara global gitu. Secara global kepada teman-teman di sini, berarti teman-teman siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan materi, siapa yang bertanya, dan siapa yang menanggapi, itu nanti akan menjadi penilaian akhir dari semua kelompok yang ada. Kalau ini kelompoknya ada 6 kelompok, berarti pertanyaannya minimal 5 pertanyaan gitu ya dari masing-masing kelompok. Pak, kelompoknya lain boleh nggak 2? Boleh, silakan. Tapi yang menjadi kewajiban sebagai syarat presensi dan teman-teman dianggap hadir di pertemuan seperti ini, berarti teman-teman wajib 1 kelompok minimal bertanya 1 pertanyaan. Kalau tidak, nanti presensi yang sudah saya tadi diinikan, maka akan saya anulir, dianggap sebagai teman-teman tidak aktif di dalam room ya, karena perkuliahan kita itu adalah perkuliahan online, maka harus ada komunikasi 2 arah dari masing-masing kelompoknya, baik itu kelompok yang presentasi maupun kelompok yang mendengarkan. Seperti itu ya, monggo saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih. Berarti teman-teman seperti instruksi Pak Ali tadi, per kelompok minimal 1 pertanyaan boleh lebih, maka waktu dan tempat saya silahkan untuk teman-teman. Mungkin tadi sudah ada yang raise hand, Bu Sri.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Arif, terima kasih atas pemaparan presentasi yang sudah disampaikan Mbak Selvi, Mbak Maya, dan Mas Zain ya tadi ya. Terkait dengan krisis moneter tadi, di sini ada dampak bagi negara, khususnya di negara kita yang sedang berkembang ya. Tadi kan ada disampaikan salah satunya terkait dengan arus modal capital outflow. Nah, di sini yang berhubungan dengan capital outflow itu pada saat terjadi krisis ini kan kebanyakan perusahaan-perusahaan itu justru malah memerlukan masuk ke dalam capital market ya untuk mendapatkan modal yang kemungkinan masih sangat diperlukan oleh perusahaan pada saat krisis tersebut. Nah, bagaimana menghadapi ini untuk perusahaan-perusahaan ini akan dampaknya dari ini tadi yang capital outflow ini tadi, Mbak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu Sri, mungkin akan saya ulang pertanyaannya, berarti bagaimana cara menghadapi capital outflow yang pada saat krisis moneter tersebut ya, Bu? Iya, baik. Gitu, Mbak. Ditampung ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu maaf, dari kelompok berapa? 5 ya kayaknya. Kelompok 5, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan teman-teman dilanjut dengan pertanyaan berikutnya mungkin sambil kita mencari jawabannya. Kelompok lain mungkin selain kelompok 5. Saya izin bertanya, Teh. Boleh, silakan. Aisyah dari kelompok berapa? Aisyah dari kelompok 3. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana globalisasi keuangan mempengaruhi kedaulatan ekonomi suatu negara? Dan apakah pemerintah itu masih punya kendali penuh atas kebijakan moneter dan fisikalnya? Baik. Pertanyaan saya tampung. Terima kasih. Untuk kelompok lain mungkin ada pertanyaan lagi, masih ada 3 kelompok. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Mbak Aisyah boleh pertanyaannya diulang? Karena kayaknya agak keliru dari menangkapnya. Boleh. Pertanyaannya, bagaimana globalisasi keuangan mempengaruhi kedaulatan ekonomi suatu negara? Dan apakah pemerintah masih punya kendali penuh atas kebijakan moneter dan fisikalnya? Cukup jelas? Sudah cukup jelas.
Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang Mbak Selvi. Halo, selamat siang Mbak Dini. Iya, izin bertanya Mbak Selvi. Mbak Dini dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Kelompok 4. Silakan Mbak Dini pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah hubungan antara kebijakan moneter negara maju dan arus modal ke negara berkembang seperti di Indonesia? Apa hubungan antara kebijakan moneter negara maju dan arus modal ke negara berkembang seperti Indonesia? Itu, Mbak. Baik, pertanyaannya cukup jelas Mbak Dini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan akan kita tampung, baru nanti kita jawab satu persatu ya. Baik, Mbak Selvi, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok lain mungkin masih ada 2 kelompok lagi. Baik, mungkin sambil menunggu 2 kelompok lagi bertanya, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri dari kelompok 5. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mas Jen. Udah Mas Jen, silahkan. Halo Mas Jen. Silahkan Ya. Mas dijawab pertanyaan pertama dari Ibu Sri kelompok 5. Baik. Bu Sri? Iya, siap Mbak. Pertanyaannya yang cara perusahaan menghadapi capital outflow ya? Ya, betul. Cara perusahaan menghadapi capital outflow, hedging nilai tukar menggunakan kontrak forward atau swap untuk melindungi dari fluktuasi kurs. Diversifikasi pembiayaan mengurangi ketergantungan pada modal asing dengan mencari dana lokal. Efisiensi operasional memotong biaya produksi dan menunda ekspansi. Fokus pasar domestik memperkuat penjualan di dalam negeri saat ekspor terganggu. Menjaga likuiditas, menyiapkan dana cadangan agar tetap stabil saat krisis. Transparansi ke investor memberi informasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan. Nah, ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil perusahaan untuk menghadapi situasi ini. Yaitu fokus di sini adalah membuat operasional perusahaan lebih efisien untuk menekan biaya dan beradaptasi dengan kondisi baru. Evaluasi ulang rantai pasokan atau supply chain, cari pemasok lokal, kurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang harganya melambung tinggi akibat pelemahan kurs. Prioritaskan pemasok domestik. Kemudian negosiasi harga, memanfaatkan situasi untuk menegosiasi ulang harga dengan pemasok, terutama jika volume pembelian ada besar. Kemudian manajemen persediaan, inventory management yang efisien. Hindari penumpukan persediaan barang yang terlalu banyak karena akan mengikat uang tunai. Dan bisa menggunakan metode just in time jika memungkinkan, di mana barang datang tepat saat akan digunakan untuk dijual. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Kalau ada salah, mohon maaf. Dan mungkin bisa dikoreksi.
Baik Ibu, mungkin hanya jawaban dari kami itu ada yang kurang atau mungkin ingin ditambahkan, Bu? Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti kalau seandainya ini bisa minta pencerahan lagi dengan Pak Arif mungkin ya. Oh boleh. Bisa minta tolong ditambahkan. Minta tolong yang pertanyaan dari masing-masing kelompok di chatbox deh coba. Nanti biar saya bisa fokus ya ke teman-teman tadi pun yang menyampaikan langsung ya. Kayak tadi yang masalah apa tuh ditulis di chatboxnya ya, tadi yang bertanya tadi ya. Biar nanti pembahasan di akhir, di kesimpulan, saya nanti membahas tentang pertanyaan diskusi hari ini. Baik Pak. Baik, mungkin kami akan lanjut ke jawaban nomor 2 ya Pak, yang ditanyakan oleh Aisyah dari kelompok 3. Mungkin Mbak Maya bisa bantu menjawab. Baik, saya bantu jawab ya untuk pertanyaan dari kelompok berapa tadi, maaf? Dari Mbak Aisyah ya? Kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana globalisasi keuangan mempengaruhi kedaulatan ekonomi suatu negara? Globalisasi keuangan itu membuat arus modal, investasi, dan transaksi lintas negara terjadi sangat cepat. Akibatnya, kebijakan ekonomi suatu negara bisa dipengaruhi oleh keputusan dari negara lain, terutama negara maju. Ada contohnya seperti ketika The Fed atau Amerika Serikat menaikkan suku bunga, modal asing keluar dari negara berkembang dan dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar serta inflasi. Dan ada 2 pertanyaan ya. Yang kedua itu, apakah pemerintah masih punya kendali penuh atas kebijakan moneter dan fiskalnya? Betul. Untuk pertanyaan tersebut, itu tidak sepenuhnya ya, pemerintah itu memang masih memiliki wewenang formal, tapi dalam praktiknya kebijakan moneter seperti suku bunga atau nilai tukar sangat terpengaruh oleh kondisi global. Kebijakan fiskalnya juga atau anggaran belanja dan pajak tetap bisa dikendalikan, tetapi harus dipertimbangkan reaksi pasar global dan dari investor asing. Mungkin hanya itu saja. Apakah cukup menjawab? Baik Mbak Aisyah, mungkin pertanyaan dari Mbak Aisyah sudah dijawab oleh Mbak Maya. Sudah cukup jelaskah atau bagaimana? Sudah cukup Teh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sambil menunggu 2 kelompok lagi, pertanyaan dari 2 kelompok lagi, saya akan membantu jawab pertanyaan dari Mbak Dini kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara kebijakan moneter negara maju dan arus modal dari negara berkembang seperti negara Indonesia? Baik, saya akan bantu jawab ya Mbak. Mbak Dini? Baik Mbak. Kedengeran Mbak. Kebijakan moneter negara maju seperti kenaikan suku bunga oleh The Fed atau Amerika Serikat sangat memengaruhi arus modal global untuk negara berkembang seperti negara Indonesia. Hubungannya, kenaikan suku bunga negara maju itu menjadi investor global memindahkan dananya ke negara maju karena return lebih tinggi. Lalu terjadi capital outflow dari negara berkembang seperti Indonesia. Lalu ada depresiasi nilai tukar rupiah, karena banyak modal asing yang keluar, permintaan terhadap mata uang asing meningkat, dan rupiah melemah, biaya impor dan utang luar negeri menaik. Lalu ada tekanan terhadap inflasi dan suku bunga domestik. Pemerintah Indonesia harus merespons dengan menaikkan suku bunga atau investasi pasar. Jadi jawaban dari Mbak Nini ini adalah kebijakan moneter negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari itu depresiasi rupiah, inflasi, dan tekanan kepada stabilitas ekonomi. Jadi negara Indonesia ini sangat-sangat terpengaruh ya Mbak, karena kita masih negara berkembang dan seperti yang tahu pemegangnya adalah The Fed, yaitu Amerika Serikat. Jadi untuk negara maju itu sangat memegang perekonomian saat ini, dan kita sebagai negara Indonesia yang sedang berkembang
sangat terpengaruh akan itu. Untuk pertanyaan Mbak Dini, jawaban dari saya apakah ada yang kurang atau rasa kurang mengerti atau ingin ditambahkan mungkin? Terima kasih Mbak Selvi, jawabannya cukup sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari kelompok 2 dan 6. Masih kurang 2 pertanyaan. Bisa dicek Mbak Selvi, ada di chat box, sudah saya cek. Dari Mas Dedi ya, Mas Dedi kelompok apa ya? Mas Dedi kemungkinan kelompok 2 ya. Kelompok 6 itu sepertinya Mas Zaidan. Baik, saya akan bantu jawab pertanyaannya Mas Dedi ya, Mas. Halo Mas Dedi atau teman-teman kelompok 2, terdengarkah? Terdengar, Pak. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan moneter internasional mempengaruhi stabilitas nilai tukar di negara berkembang? Betul ya, Mas? Iya, betul, Pak. Baik. Jawabannya adalah bagaimana kebijakan moneter internasional mempengaruhi stabilitas nilai tukar di negara berkembang. Itu ada kenaikan suku bunga negara maju, misal Amerika Serikat, investor menarik modal dari negara berkembang untuk pindah ke negara maju, lalu pemerintahan terhadap dolar naik, permintaan terhadap dolar naik, mohon maaf, mata uang negara berkembang melemah, seperti yang teman-teman tahu, inflasi Indonesia ini sangat lumayan terpengaruh ya teman-teman. Pada saat dolar naik, pasti inflasi kita juga naik dan itu mempengaruhi untuk perekonomian kita. Lalu quantitative easing atau QE. Ketika negara maju menambah likuiditas, banyak uang beredar, modal masuk ke negara berkembang. Lalu mata uang lokal menguat sementara ya, tetapi sangat tidak stabil. Karena kita masih terpacu pada negara maju, yaitu Amerika Serikat. Dan ada ketidakpastian global. Ketika terjadi gejolak global atau krisis keuangan, investor cenderung menghindari risiko. Lalu mata uang negara berkembang cenderung tertekan karena dianggap lebih beresiko. Dampaknya, nilai tukar menjadi fluktuatif dan sulit dikendalikan, menyebabkan biaya impor naik, inflasi, dan beban utang luar negeri meningkat. Jadi, kesimpulan jawaban dari pertanyaan Mas Dedi adalah kebijakan moneter internasional, khususnya dari negara maju, sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar di negara berkembang karena tingginya ketergantungan pada arus modal asing. Mungkin mungkin jawabannya itu Mas Dedi, dari pertanyaannya Mas Dedi, ada dirasa kurang atau mungkin ada yang ditambahkan? Baik, Mbak, terima kasih. Jawabannya sudah cukup dipahami. Baik, terima kasih Mas Dedi. Untuk kelompok 6. Kelompok 6, pertanyaan terakhir ada yang ditanyakan kelompok 6? Oke, ada. Maaf sebelumnya. Terima kasih Mbak Selvi. Izin bertanya. Silakan Zaidan. Ya, bentar. Ya, siapa aja lembaga yang berwenang menjalankan kebijakan moneter di Indonesia? Baik, pertanyaannya adalah lembaga apa saja mungkin ya Mas? Lembaga apa saja yang berwenang menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, begitu? Ya, betul. Baik, beri kami waktu untuk menjawab ya Mas Zaidan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Silakan Mbak. Mbak, mungkin saya bisa bantu jawab untuk pertanyaan dari Mas Zidan ya. Silakan Mas Zidan. Lembaga-lembaga yang oke. Pertanyaannya adalah lembaga apa aja yang berwenang ya dalam
kebijakan moneter Indonesia ya. Ya betul Mas. Yang pertama Bank Indonesia atau BI. Kedua Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, mungkin itu lembaga yang berwenang. Oke, terima kasih Mas Jidan. Sama-sama. Sudah cukup, Mas Jidan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua kelompok. Alhamdulillah sudah bertanya dan mungkin akan kami tutup, Bapak. Ya. Tapi ada pertanyaan kembali dari Mbak Ratih di chat box. Oh, boleh. Sebentar. Buka dulu. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan-batasan kebijakan moneter dalam mengatasi masalah ekonomi? Dan bila ada, seperti apa batasannya? Betul ya Mbak ya? Beri kami waktu untuk kami menjawab ya Mbak Ratih. Bisa saya jawab Mbak Selvi? Boleh, silakan Mbak Maya. Pertanyaannya tadi, apakah ada batasan? Ya, kebijakan moneter ini memiliki batasan-batasan Pak dalam mengatasi masalah ekonominya. Yaitu ada batasan efek waktu atau time lag, dan juga kedua ada terbatas saat resesi, ketiga tidak menyentuh masalah struktural, dan keempat risiko ketergantungan terhadap modal asing, dan juga ada koordinasi dengan kebijakan fiskal diperlukan. Tapi ini bukan solusi tunggal sih, efektivitasnya itu terbatas jika tidak didukung oleh kebijakan fiskal, stabilitas global, dan reformasi struktural dalam negeri. Mungkin itu saja Mbak Selvi. Baik, mungkin Mbak Ratih, dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang dirasa kurang, atau mungkin kurang jelas, atau mungkin akan ditambahkan oleh Mbak Ratih? Mohon maaf, mungkin boleh diberi contoh biar lebih paham gitu. Contoh dari batasan-batasan kebijakan moneternya ya? Iya. Contohnya dari efek waktu ya Mbak, kayak time lag itu bisa berdampak kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan tidak langsung terasa. Ini juga bisa butuh waktu berbulan-bulan untuk konsumsi investasi dan juga inflasi. Yang tadi saya sebutkan itu terbatas saat resesi. Contohnya ini jika suku bunga sudah sangat rendah, ini tidak akan lagi efektif karena masyarakat dan bisnis enggan berbelanja maupun berinvestasi. Dan yang ketiga tadi saya sebutkan tidak menyentuh masalah struktural. Ini tidak bisa memperbaiki masalah seperti pengangguran struktural, ketimpangan pendapatan, dan juga produktivitas rendah. Dan risiko ketergantungan terhadap modal asing itu seperti negara berkembang yang bergantung pada investasi asing, bisa terbatas ruang geraknya karena takut kebijakan moneter itu agresif akan menyebabkan capital outflow. Dan yang terakhir, koordinasi dengan kebijakan fiskal itu contohnya seperti kebijakan moneter yang longgar bisa sia-sia jika belanja pemerintah tidak mendukung, dan juga harus ada sinergi agar hasilnya maksimal. Bagaimana? Baik, cukup jelas. Baik. Untuk sesi pertanyaan, karena sudah 6 kelompok, tapi apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan hal lain? Mungkin ada yang menambahkan pertanyaan? Sebelum saya tutup presentasi hari ini. Mungkin cukup Mbak. Baik. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi dan melemparkan pertanyaan kepada kami di presentasi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan quote of the day.
Seperti tadi di awal ada quote of the days dan di akhir pun ada quote of the days. Berarti bukan satu kata-kata hari ini ya teman-teman. Ada dua nih. Kalau yang ini bahasa Inggris biar agak keren dikit ya teman-teman. Seperti yang ada di layar teman-teman akan saya bacakan. There are 3 ways to ultimate success. The first way is to be kind. And the second way is to be kind. The 3 ways is to be kind. Ini kutipan dari Mr. Rogers. So, teman-teman, be kind to yourself and others. Terima kasih, sekian presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kesempatannya, Pak, karena kami bisa mempresentasikan dengan leluasa dan menjawab pertanyaan dengan leluasa juga. Terima kasih teman-teman. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata pada hari ini. Saya Selvi Yanita selaku moderator pada presentasi hari ini dan perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf dan terima kasih pada kesempatan hari ini teman-teman sudah mengapresiasi presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan ya. Pembahasannya cukup unik ya, yang hari ini kita membahas tentang kebijakan moneter internasional. Bisa stop dulu Mbak Maya? Screen-nya di stop Baik, dulu. Bapak, mohon ditunggu. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya nanti akan lebih banyak membahas tentang yang sudah teman-teman di chat box ya, karena saya tadi sambil mengerjakan yang lain, jadi agak fokusnya agak sedikit berbeda ya, tidak bisa fokus yang teman-teman tadi yang secara raisen langsung, kemudian tadi yang saling bertanya. Tapi sambil mendengarkan kan kalau laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan bisa mengerjakan 2 atau 3 kerjaan sekaligus dalam waktu berbarengan ya. Kalau laki-laki karena otak korteksnya itu dia lebih tebal gitu, dan tingkat konsentrasinya lebih fokus dibandingkan dengan wanita, biasanya tidak bisa mengerjakan sesuatu fokus kedua-duanya gitu ya. Nah kalau ada yang bisa berarti laki-laki tersebut ada sesuatu keunikan di dalam dirinya gitu. Nah tadi ada beberapa hal yang cukup unik dari teman-teman diskusi tadi ya, yang dari tadi berbicara tentang mulai dari kebijakan moneter internasional, tadi ada beberapa pembahasan ya. Mulai dari tadi pembahasannya itu dari apa tuh? Nah, tadi ada berbicara tentang capital outflow ya. Bagaimana cara perusahaan dalam menghadapi capital outflow gitu ya. Nah, si perusahaan ini biasanya mereka punya berbagai macam cara ya. Konteksnya perusahaan ini yang dia mengeluarkan dana ke luar negeri. Atau dia bisa jadi kehilangan suatu investasi dari suatu perusahaan ya, atau suatu investor asing gitu ya. Nah ini kenapa hal ini terjadi? Terjadinya karena banyak hal. Yang pertama, kita berbicara tentang ketidakpastian iklim dari politik ya, ekonomi global yang tidak pasti gitu. Itu tuh salah satu pada pengaruh tuh. Kedua, ketidakyakinan terhadap kinerja perusahaan dalam suatu negara, karena perusahaan itu biasanya mereka mempunyai berbagai macam tekanan-tekanan yang di dalamnya, yang terkadang dia maju ataupun tidak tergantung dari dirinya sendiri. Kemudian perubahan kebijakan moneter juga seperti adanya kenaikan suku bunga luar negeri. Nah ini juga termasuk salah satu hal yang berhubungan dengan capital outflow ini. Nah, perusahaan di dalam menghadapi outflow ini dapat melakukan berbagai macam cara yang bisa dilakukan ya. Ini kurang lebih ada 5 ya bisa dilakuin. Pertama, perusahaan tersebut bisa melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Sumber pendanaannya itu mulai dari mana? Mulai dari jangan bergantung pada satu investor asing atau sumber pendanaannya. Kalau bisa ada beberapa investor yang kita bisa miliki, yang bisa kita inikan, bisa beberapa sebagai opsi, sebagai alternatif yang bisa digunakan sebagai sumber pendanaannya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan menggunakan perbanyak pendanaan dari dalam negeri, tidak hanya melibatkan dari investor asing ya.
dengan sendirinya. Modal dari modal lokal atau mungkin melakukan pinjaman-pinjaman dari perbankan ya atau yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua bisa melakukan dengan lindung nilai atau namanya hedging. Nah, hedging ini di dalamnya itu dia bisa menggunakan berbagai macam instrumen derivatif. Misalnya ada namanya forward atau swap ya, yang untuk melindungi nilai tukar dan risiko pasar globalnya seperti apa. Kemudian juga dapat melakukan dengan menggunakan cara peningkatan transparansi atau tata kelola. Tata kelola dengan cara apa? Dengan cara melakukan publikasi laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Mungkin perusahaan-perusahaan TBK sudah melakukan ya. Karena perusahaan TBK ini biasanya perusahaan yang memang mereka melaporkan laporan keuangannya ini dapat diakses oleh publik gitu ya. Kemudian menerapkan prinsip ada namanya ESG ya, ada environmental, ada sosial dan ada government di sini. Ini apa? Agar investor jangka panjang ini dia lebih tertarik ya terhadap perusahaan yang memang yang dalam menghadapi capital outflow. Kemudian yang kelima, bisa melakukan dengan cara investasi dalam efisiensi operasionalnya bagaimana. Jika modal keluar sulit dicegah, perusahaan ini harus menjaga adanya profitabilitas dengan efisiensi operasional yang ada di situ. Itu boleh dilakukan di situ. Kemudian tadi ada ngebahas tentang globalisasi keuangan mempengaruhi kedaulatan ekonomi suatu negara. Benar ya, karena globalisasi keuangan dalam hal ini, keuangan dia merujuk pada integrasi pasar keuangan dunia, tidak hanya keuangan Indonesia. Artinya apa? Artinya berarti aliran modal lintas negara ini menjadi sangat mudah dan sangat cepat alirannya itu. Kemudian ada beberapa macam dampak nih terhadap kedaulatan ekonomi ya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif ya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu adalah akses modal global. Negara berkembang ini bisa mendapatkan investasi asing langsung ya. Ada namanya FDI ya dan portofolio yang ada. Kemudian transfer teknologi dan manajemennya. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan investasi yang datang pengetahuan dan datangnya sistem baru yang ada. Tapi kalau dampak negatifnya apa terhadap kedaulatan? Ada namanya vulnerabilitas terhadap arus modal asing. Negara otomatis jadi tergantung nih pada dana asing yang mudah keluar. Nah biasanya ada namanya hot money ya. Hot money ini adalah negara luar memberikan pinjaman kepada Indonesia tanpa misalnya jaminan atau diberikan dengan utang yang lebih mudah. Ya. Nah ini sudah terjadi di Indonesia. Kemudian tekanan terhadap kebijakan domestik. Apa itu maksudnya? Negara ini tidak bebas dalamnya dia menetapkan suku bunga. Tidak bahas dengan nilai tukarnya tanpa mempertimbangkan reaksi dari pasar global yang ada ini. Kemudian krisis sistemik yang cepat menular. Krisis di seluruh negara ini bisa menyebar. Contoh dulu ya pada krisis Asia 97 ini menyebabkan krisis global ya pada tahun 2008. Atau mungkin dulu ya kebijakan politik ya pada zamannya Pak Harto tahun 98 itu kita terjadi krisis moneter dengan sendirinya dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada pada waktu itu. Itu ya. Kemudian tadi lagi membahas ada lagi pemerintah tuh masih punya kendali penuh ya dalam kebijakan moneter dan fiskalnya. Secara teori ya pemerintah dia mengendalikan kebijakan fiskal. Dia mengendalikan anggaran, dia mengendalikan pajaknya, dia mengendalikan belanja negaranya. Kemudian bank sentral dalam hal ini adalah yang independen ya dalam dia mengolah kebijakan moneter, dalam suku bunga, dalam inflasi, dalam uang yang beredar gitu ya. Nah, namun dalam praktiknya apa? Dalam praktiknya kebijakan fiskal ini masih dalam kendali, tapi berbatas oleh utang dan berbatas pada tekanan global ya. Yaitu apa? Lembaga pemerintah dan IMF, Dana Moneter Internasional. Kemudian apa lagi? Kemudian jika terlalu adanya ekspansif ya, defisit yang terlalu besar, ini bisa memicu adanya capital outflow atau penurunan peringkat utang kita. Untuk kebijakan fiskalnya. Kemudian dalam praktiknya kebijakan moneter juga terganggu oleh globalisasi keuangan yang ada. Dalam sistem nilai tukar yang mengambang, suku bunga dalam negeri ini harus mengikuti tren global.
Seperti ada kebijakan namanya The Fed di Amerika gitu. Kemudian ada lagi trilema ekonomi, ada namanya impossible trinity, yang tidak mungkin sekaligus memiliki satu nilai tukar yang tetap, dua mobilitas modal bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Biasanya negara ini dia harus memilih dua dari tiga ini. Mau nilai tukar tetap, apa moralitas modalnya bebas, atau kebijakan moneter yang independen. Gitu. Nah ini trilema ekonomi yang memang dalam kebijakan moneter ini harus disampaikan, harus dipilih oleh negara. Kesimpulannya apa dari ketiga ini? Kalau capital outflow yang tadi yang dibicarakan tadi adalah diversifikasi pendanaannya, lindung nilainya, transparansinya, dan efisiensinya. Tapi kalau dalam globalisasi keuangan, ya ada meningkatkan akses modal, tapi dia mengurangi adanya otonomi kebijakan. Ada lagi kedaulatan moneter dan fiskal. Ini masih ada, tapi berbatas oleh tekanan global dan kondisi pasar yang ada. Jadi membahas lagi tentang kebijakan moneter internasional mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang ya di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya adalah negara berkembang. Apa sih kita berbicara tentang kebijakan moneter internasional? Secara umum, kebijakan moneter internasional ini mengacu pada kebijakan suku bunga, mengacu pada pengendalian inflasi, dan operasi pasar terbuka oleh negara-negara besar. Khususnya adalah negara Amerika, ya, dan melalui The Fed, Uni Eropa, melalui ECB, Jepang, dan Tiongkok yang berdampaknya secara global. Negara-negara berkembang sering disebut sebagai nama price taker. Pada sistem ini, kenapa? Karena mereka bergantung pada aliran modal asing. Kita bergantung ke luar negeri dengan modal pinjaman. Kemudian mata uang mereka lebih lemah dan tidak digunakan secara internasional. Kemudian juga pasar keuangan mereka juga lebih kecil dan mudah terpengaruh oleh adanya gejolak global yang ada. Terus bagaimana kebijakan moneter internasional ini dapat mempengaruhi nilai mata uang di negara berkembang? Mekanismenya begini. Yang pertama, langkah pertamanya. Negara maju dalam hal ini misalnya negara Amerika Serikat. Dia menaikkan suku bunganya naik ya untuk mengendalikan inflasi. Langkah kedua, si investor global tadi dia menarik dana tuh dari negara berkembang dan kembali dananya ke Amerika karena imbal hasil lebih tinggi dan resiko yang lebih rendah. Maka ketiga, terjadinya ada namanya capital outflow di negara berkembang. Ini atas permintaan uang lokal yang menurun. Nilai tukar rupiahnya turun. Kemudian apa lagi? Langkah keempat apa? Mata uang negara berkembang itu terdepresiasi. Melemahnya nilai rupiah terhadap uang dolar. Kelima, depresiasi ini muncul kenapa? Biaya impornya naik. Inflasi lokalnya meningkat. Yang keenam adalah bank sentral lokal dipaksa dia menaikkan suku bunga meskipun ekonominya belum pulih. Ini yang menyebabkan kebijakan moneter internasional ini tetap berpengaruh banget terhadap nilai tukar negara berkembang. Dampaknya apa? Ketidakstabilan nilai tukar di negara berkembang ini, satu pasti inflasi impor ya. Barang impor jadi lebih mahal karena pelemahnya nilai mata uang rupiah. Kedua, beban utang luar negeri ini meningkat. Jika utang dalam US dollar ya, maka beban cicilan naik dalam rupiah ini. Yang ketiga adalah ketidakpastian pasar. Adanya investor lokal dan investor asing yang menjadi lebih berhati-hati di dalam memperlambat terjadinya investasi. Yang keempat adalah tekanan terhadap cadangan devisa. Bank sentral ini harus adanya intervensi agar mata uang tidak jatuh ya terlalu tajam dengan sendirinya. Contohnya begini. Kasus di Indonesia, misalnya kasus pada tahun 2013 dan tahun 2022 misalnya. Tahun 2013 ada namanya Taver Tantrum. Ini adalah The Fed mulai mengurangi adanya stimulus QE, investor asing keluar dari pasar obligasi Indonesia. Otomatis ketika investor asing keluar, nilai rupiah melemah tajam. Itu pada tahun 2013.
Kemudian tahun 2022 kenaikan suku bunga The Fed dalam hal ini meredam inflasi, otomatis rupiah melemah lagi nih meskipun fundamental ekonomi relatif stabil. Itu kasus di Indonesia. Ada lagi kasus di Turki. Ini terjadi tahun 2018 sampai tahun 2022. Kebijakan moneter dalam negerinya longgar, melonjak ya, menolak kenaikan suku bunga. Sehingga dengan menolak kenaikan suku bunga, inflasinya melonjak tinggi. Sehingga nilai lira, ya, mata uang di Turki itu anjlok. Dan terjadi krisis mata uang terjadi di Turki pada tahun 2018 sampai tahun 2022. 4 tahun mereka ngerasain di situ. Kemudian bagaimana strategi negara berkembang dalam menghadapi tekanan ekonomi ini? Satu, kebijakan moneter yang kredibel. Kebijakan moneter kredibel ini dalam hal ini apa? Bank sentral harus independen dan responsif terhadap terjadinya inflasi dan nilai tukar. Kemudian cadangan devisa yang cukup ya. Untuk apa? Intervensi pasar falas saat diperlukannya bagaimana. Tiga adalah manajemen utang yang bijaknya bagaimana. Hindari utang luar negeri yang berlebihan, terutama dalam mata uang asing. Keempat, diversifikasi ekspor yang ada agar tidak bergantung pada impor saja dan suatu negara tujuan ekspor ke depannya itu apa. Kelima, stabilitas politik dan hukum yang ada untuk meningkatkan adanya kepercayaan investor jangka panjang ke depannya bagaimana. Jadi apa? Kebijakan moneter internasional terutama oleh negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat ini sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar di negara berkembang. Efek utamanya apa? Terjadi melalui arus modal, perbedaan suku bunga yang ada, dan persepsi risiko investornya itu apa. Sehingga negara berkembang ini harus memperkuat fondasi ekonomi domestik ya, dan menyiapkan adanya instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas agar tidak terseret arus global yang tidak bisa dikendalikan. Tadi pembahasan dari berikutnya dari Mas Cidan tadi ya. Tapi kalau nggak salah dia nanya lembaga apa saja sih Pak yang berwenang di dalam menjalankan kebijakan moneter di Indonesia ya tadi. Kalau misalnya nggak salah karena nggak ada di chat box tadi. Iya betul Pak. Betul ya. Nah kebijakan di dalam lembaga yang berwenang ini, nah di sini berarti ada, tadi sudah disampaikan sama temannya, ada namanya BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia benar, ia adalah lembaga utama di dalam menentukan kebijakan moneter. Kita lihat fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi satu, menetapkan dan melaksanakan adanya kebijakan moneter untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah ke depannya itu agar tidak melemah itu bagaimana. Dua, dia bertugas mengatur, bertugas dia menjaga kestabilan sistem pembayarannya itu bagaimana. Yang ketiga, dia mengatur dalam mengawasi adanya makroprudensial ya, sistem keuangannya gimana. Itu adalah fungsi dari Bank Indonesia ya. Kemudian bagaimana instrumen kebijakan moneter dari Bank Indonesia? Suku bunga acuannya ada namanya Bank Indonesia Rate atau dikenal dengan nama BI 7-day repo rate. Jadi suku bunga acuannya itu ada terbatas dari BI 7 hari itu. Ada lagi namanya operasi pasar terbuka, OPT. Ini biasanya Bank BI dia bisa menjual atau membeli surat berharga untuk menyerap atau menambah likuiditas negara. Kemudian bisa lakukan juga apa? Fasilitas simpanan dan pinjaman. Fasilitas simpanan ini ada berbagai macam hal ya, ada namanya FASBI, ada namanya lending facility ya, dan lainnya. Ada lagi giro wajib minimum. Nah, ini dalamnya untuk menentukan cadangan minimum bank ke depannya bagaimana. Bank BI memiliki namanya independensi. BI adalah lembaga independen, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Kemudian diubah kembali, diperbaharui tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Itu Bank BI, satu. Yang kedua, yang
berwenang itu selain BI itu apalagi ada namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terkenal dengan nama KSSK. Koordinasi Stabilitas Keuangan ini adalah merupakan forum diskusi yang tidak langsung dijalankan kebijakan moneter, tapi mereka memiliki peran strategis dan koordinasi antar lembaga. Biasanya anggota KSSK ini di dalamnya siapa, Pak? Ada Menteri Keuangan sebagai ketuanya. Ada Gubernur Bank Indonesia sebagai anggotanya, ya. Ada lagi Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota. Kemudian lagi Ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas KSSK apa? Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, kemudian mengkoordinasikan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, mikroprudensial, dalam hal ini OJK, dan penjaminan simpanan LPS secara terintegrasi. Ya, itu ada komitenya, ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang ketiga yang punya kebijakan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini regulasinya adalah regulasi mikroprudensial. Ya. OJK tidak hanya dia menjalankan kebijakan moneter, tetapi dia mengawasi lembaga keuangannya, baik itu bank, baik itu asuransi, baik itu pasar modal, itu diawasi oleh OJK. Kemudian apalagi mempengaruhi transmisi kebijakan moneter melalui sektor perbankan dan pasar modal. Itu otoritas dari jasa keuangan. Yang keempat, lembaga penjamin simpanan. Tadi sampaikan sama temannya, tujuannya Pak menjaga kepercayaan sistem keuangan. Dengan peran LPS, lembaga penjamin simpanan, dalam moneter ini biasanya bersifatnya tidak langsung. Mereka menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menjamin simpanan dan menyelamatkan bank-bank yang bermasalah. Ya. Intinya apa? Bank Indonesia memiliki peranan utama, peranan penting di dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Ini terkait kebijakan moneter, dia adalah yang paling utama, ya. Kemudian KSSK atau tadi dikenal sebagai komite, ini perannya itu hanya koordinasi stabilitas keuangan. Ini tidak langsung ya peranannya terhadap kebijakan moneter, tapi secara strategis karena kumpulan tuh dari Menteri Keuangan berkumpul, dari Gubernur Bank BI berkumpul, Dewan Komisioner OJK berkumpul, sama juga Dewan Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian apalagi OJK. OJK perannya mengawasi pengawasan industri keuangan, ada namanya mikroprudensial. Memang kebijakannya tidak langsung. Kemudian terakhir kalau LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan, ini ada resolusi dari bank yang memang di dalamnya tidak berimbas secara langsung dengan sendirinya. Itu ya yang kita diskusikan hari ini berhubungan dengan yang namanya kebijakan moneter internasional. Silakan sebelum kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini, jika ada yang masih ditanyakan dipersilahkan. Kalau tidak ada, kalau cukup, berarti kita nanti next di hari Sabtu ya, nanti di jam 10.30, berarti mulai disiapkan kelompok 2 ya, kelompok 2 yang akan presentasi, nanti pada hari Sabtu ya disiapkan kelompok 2, nanti kelompok 2 ini di dalam pembahasannya ya, nah ini kelompok 2 itu, ini dia akan membahas tentang suku bunga dan uang ya. Suku bunga dan uang akan dibahas ya. Materi minggu depan nanti kelompoknya ada Intan ya, ada Dedi Agustian, ada Siti Melisa gitu ya. Nanti disiapkan ya untuk presentasinya di hari Sabtu ya. Kemudian Sabtu kita laksanakan nanti secara offline ya. Hibrid ya, antara di offline-nya di kampus Cikarang. Silakan Selpianti, ada pertanyaan, sudah Raisa? Bapak, mungkin bukan pertanyaan, Pak. Boleh. Ini ice breaking aja, Pak, sebelum kita penutupan. Boleh, Pak? Oh, boleh. Silakan. Monggo.
Ada pantun nih, Pak. Pohon mangga buahnya lebat, jatuh sebiji di atas papan. Cakep. Semoga presentasi ini memberikan manfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Tunggu. Satu lagi. Cakep. Hujan turun basahi bumi. Cakep. Daun-daun hijau berseri. Cakep. Semangat belajar tak akan terhenti meraih cita-cita yang abadi. Semangat teman-teman. Bapak sudah. Oke, monggo, terima kasih. Saya kembaliin kelompok 1 biar sekalian ditutup aja, monggo silakan. Oke, makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Mbak Selvi. Terima kasih kawan-kawan. Kelompok 1 menyala. Nyala semuanya. Pertanyaan terakhir, dapat coklat nggak? Dapat sebat. Tinggalin Jidan ya udah. On cam. Oke, siap Mas. Sabtu ya. Gas. Jangan kerja lagi. Nyari duit orang mah emang lu. Ya izin.